aplikasi point of sales untuk bonus marketing. Jadi kali ini kita bersama ownernya untuk Kelapa Unity, yaitu di Danita dan teman kelompoknya ada beberapa lainnya. Di sini aplikasi yang udah kita buat point of sales yang seperti Mbak request. Jadi ada halaman login yang bakal bisa Mbak masuk di sini. Ini udah saya siapin akun untuk Mbak sebagai owner role-nya. Oke, jadi di sini ada menu halaman utama itu dashboard. Di dashboard ini ada total produk, total kategori produk, total transaction, total income, produk bestseller. Ini bakal ada juga nih sold-nya berapa gitu kan. Terus sama latest transaction atau transaksi terakhir ada 5, top 5. Top terakhir itu sama 22. Ini tuh 22 nih ada total stok di produk. Gitu kan. Mungkin ini udah cukup jelas belum Mbak untuk kebutuhan Mbak? Sudah cukup ya? Mungkin kita lanjut ke menu manajemen. Nah, Mbak misalkan ada pegawai baru atau kasir baru, Mbak bisa ngelakuin add di sini di user management dengan cara add data. Mbak masukin namanya. Kasir kan? Kasir 1. Terus Mbak pilih role-nya sebagai kasir. Oke. Saat di-submit nanti bakal ke-save nih. Jadi kalau udah dibuat usernya, berarti user tersebut bisa login di sini. Nah, bisa terus Mbak juga bisa lakuin edit entah. Nah, ini ada aktif status ya, ketika dia masih pegawai aktif berarti dia bisa login, tapi kalau inaktif dia nggak bakal bisa login ya kan. Kasir terus bisa edit semua data tentang dia. Setelah itu Mbak bisa klik submit gitu kan. Terus udah edit, Mbak juga bisa delete. Misalkan Mbak merasa akun orangnya udah nggak di sini atau akun itu sudah tidak dibutuhkan, Mbak bisa delete. Terus kita masuk ke kategori produk. Di sini kan yang saya tahu tuh yang awal Mbak ngomongin, Mbak tuh punya 2 kategori ya, berarti seblak sama beras kan. Ya. Sama mie masih ada gak Mbak? Kalau mie udah enggak ya? Udah nggak ada. Oh, udah enggak juga. Tapi ini bakal kita jadiin contoh mungkin ya untuk kategori produknya. Nah, setelah kita input dengan cara add data ini, kita input, Mbak juga bisa edit, delete, sama aja sebenarnya di menu manajemen ini. Karena ini kategori di input, ntar kita bisa masukin di produk Mbak. Jadi ketika Mbak menambahkan produk di sini, ini ada lagi nih add data. Caranya sama aja sebenarnya, nama produknya. Ya, Mbak perlu masukin harganya, stok, foto produk. Ini saya asal dulu aja fotonya Mbak ya. Terus kategori produk. Nah, di sini kategori produk itu Mbak bisa pilih mie. Ada deskripsi produk, tapi kalau nggak perlu, Mbak nggak perlu ngisi. Kita submit. Setelah di submit bakal ke save nih yang tadi kita di input mie pedas, mie kan. Dan Mbak misalkan ada perubahan harga atau gambar atau apa, Mbak bisa lakuin di menu edit tadi. Misalkan harganya jadi mungkin lagi diskon, lagi murah nih, pengen murahin 13.000 gitu kan. Kita submit. Ini bakal otomatis berubah. Ini produk, terus karena sesuai request Mbak gitu kan. Karena Mbak sebagai owner, Mbak tuh nggak mau ada menu POS ya kan. Jadi kalau akun Mbak tuh cuma ada transaksi di sini, Mbak bisa ngeliat transaksi dan tanggal yang terjadi di sini dengan total harga, kasirnya siapa, dan transaksi tanggal berapa gitu kan. Mbak juga bisa ekspor di sini. Ekspor dari tanggal berapa ke berapa. Ini saya contohin apa ya? Untuk cara ekspornya. Mungkin dari tanggal 1 November sampai hari ini. Nah, kita ekspor. Kita ekspor nanti bakal ke download. Nah, ini ke download. Di formatnya Excel kan seperti yang Mbak minta. Terus ini ada semua total transaksi yang Mbak input tanggalnya gitu kan, sesuai tanggal transaksi tersebut. Difference. Oke Mbak, mungkin untuk yang Mbak butuhin di sini sebagai owner, sudah merasa aman belum? Udah cukup ya? Oke, mungkin setelah ini kita bakal ngejelasin menu kasirnya ya. Oh iya. Jadi sebenarnya
sebenarnya Pak di menu kasir itu sama, ada dashboard, menu manajemen. Cuma bedanya di situ menu kasir nggak punya manajemen user untuk user. Seperti yang Mbak minta kan. Jadi user tuh cuma yang mengelola, tapi untuk produk atau produk kasir itu bisa mengelola. Nah, terus di bedanya di kasir ini apa? Yang ini ada POS kan di sini. Di Mbak nggak ada, tapi di kasir ada. Nah, tadi ini ada mie itu kategori yang kita baru input kan. Ini bakal jadi kategori sini nih. Kita bisa filter produk-produk yang udah kita di input. Oke, mungkin misalkan ada yang memesan, sebenarnya cukup seperti ini Mbak. Add. Oh, ini ada alert nih, misalkan stoknya 0, dia nggak bakal bisa, stok tidak cukup. Ini kita pesen mie misalkan. Mie di sini pun Mbak bisa bisa adjust kuantitinya. Misalkan dia pesannya 2, terus ininya bakso acinya 1 mungkin kan. Nah, setelah dari gini kan udah ada nih telah harganya. Yang perlu kasih laku itu sebenarnya tinggal order now kan. Order now. Nah, setelah di order now yang kedua kali, ini sebenarnya transaksi sudah terjadi. Dan si kasir bisa ngeprint nih invoice-nya. Ya. Gimana Mbak? Jadi sejauh ini yang kita buat sudah sesuai dengan kebutuhan Mbak nggak? Sudah cukup ya. Sudah cukup. Sudah cukup. Dan menurut Mbak ini aplikasi yang simple atau makan menyulitkan untuk bisnis Mbak sebenarnya? Menurut saya udah simpel sih. Udah simple ya? Udah. Tapi udah sesuai tujuan Mbak? Sesuai dengan apa yang saya butuh. Oke Mbak, mungkin kalau seperti itu terima kasih Mbak atas waktunya, maaf mengganggu waktunya. Ini yang udah kita buat, mungkin kalau Mbak beneran butuh bisa dipakai untuk bisnis Mbak. Terima kasih ya Mbak ya, Mbak Dinda.